Yuk, udah mulai. Let's go. So, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan artikel yang berjudul Keefektivitasan Pembangkit Listrik Bertenaga Sumber Daya Terbarukan. Sebelum daripada pemaparan materi, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Faisal Digrandani. Saya selaku moderator yang akan menemani pemaparan materi kali ini. Untuk selanjutnya teman saya. perkenalkan nama saya Kakak Pratama L. Saya Nova Budiansyah. Saya Muhammad Kevin Febrian Wibowo. Saya Helmi Andrian Rukmana. Dan yang terakhir teman saya Kakak Pratama. Oke, untuk tanpa membuang-buang waktu, untuk selanjutnya itu adalah pendahuluan dari artikel yang kami buat, yaitu dengan seiring berjalannya waktu, ketersediaan sumber daya sebagai tenaga pembangkit listrik yang mana merupakan sumber daya yang tidak terbarukan semakin lama akan semakin menipis, di mana kedepannya hal ini akan berdampak besar pada keberlangsungan hidup manusia. Dan dikarenakan teknologi yang membutuhkan listrik sebagai tenaga utamanya dan menyebabkan peningkatan produksi listrik pada pembangkit listrik, sehingga penggunaan bahan bakar sumber daya tak terbarukan meningkat. Hal ini juga ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin lama bergantung dengan sumber daya listrik, seperti pada saat ini di mana dunia sedang dalam tahap peralihan dari penggunaan mobil diesel menjadi mobil bertenaga listrik. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang semakin menipis persediaannya, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan pembangkit listrik yang masih banyak menggunakan sumber daya alam tak terbarukan sebagai tenaganya. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga batu bara. Maka dari itu perlu ditemukan solusi untuk mencegah krisis energi terjadi. Pada dasarnya solusi ini telah ditemukan, yaitu adalah dengan menciptakan pembangkit listrik sumber daya terbarukan menjadi solusi untuk mengalihkan pembangkit listrik tenaga tak terbarukan. Maka dari itu dalam artikel ini akan menjelaskan mengenai keefektivitasan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga sumber daya terbarukan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembangkit listrik bertenaga sumber daya terbarukan. Dan untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membacakan pembahasannya. Pembangkit listrik tenaga terbarukan diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah krisis energi yang akan terjadi pada saat ketersediaan energi tak terbarukan sudah mulai menipis. Sumber daya terbarukan terdapat beberapa macam seperti sumber daya angin, air, surya panas, bumi, dan lain-lain. Dan hampir semua energi yang terbarukan sudah dapat dijadikan energi untuk pembangkit listrik. Berikut adalah beberapa macam pembangkit listrik bertenaga sumber daya terbarukan beserta dengan fungsi, keunggulan, dan cara kerjanya. Oke, next. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya. Energi matahari atau sun energy adalah energi yang dihasilkan dari pancaran sinar matahari, adalah energi terbesar yang ada di bumi. Sinarnya dapat membantu untuk kehidupan makhluk hidup. Kebutuhan sinar matahari membantu secara jangka pendek ataupun panjang sebagai salah satu energi alternatif. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang merubah energi surya dikonversi menjadi energi listrik. Tenaga surya dapat dilakukan contohnya seperti menggunakan panel surya atau dapat melalui pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung ke jaringan listrik. Kelebihannya, yang pertama, energi yang ramah lingkungan. Memanfaatkan energi matahari sebagai untuk pasokan listrik tidak merusak ekosistem lingkungan dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, energi terbarukan. Energi matahari termasuk ke dalam energi terbarukan yang bersumber sendiri dari matahari. Penggunaan energi matahari tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Untuk kekurangannya ada 3. Yang pertama ada tidak tetap.
Energi surya bergantung kepada adanya panas matahari. Jika matahari bersinar terang, maka proses konversinya akan maksimal. Tetapi jika cuaca sedang tidak panas atau mendung, itu dapat mengganggu proses konversi matahari menjadi tidak maksimal. Yang kedua ada memakan banyak lahan. Penggunaan energi surya contohnya diterapkan kepada panel surya. Ukuran panel surya yang lumayan besar membutuhkan lahan yang cukup untuk mendapatkannya. Maka dari itu lebih mempertimbangkan untuk memakai panel surya, tetapi ada solusinya dan mendapatkannya di atap rumah. Yang ketiga, material. Panel surya membutuhkan bahan material yang langka diproduksi. Dengan itu, pemasangan panel surya akan dikenakan biaya yang cukup mahal dikarenakan kelangkaan material. Cara kerjanya sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, adalah partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton menghantam atom semikonduktor sel surya sehingga dapat menimbulkan energi surya yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bergerak bebas pada daerah pita konduksi bahan semikonduktor, sehingga atom yang kehilangan elektron akan mempunyai struktur berongga yang disebut lubang yang bermuatan positif. Oke, next. Daerah semikonduktor yang mempunyai elektron bebas membawa muatan negatif bertindak sebagai donor elektron, disebut semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah lubang semikonduktor yang menerima elektron disebut semikonduktor tipe N tipe PDI. Perpotongan antara daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang menyebabkan elektron dan hole bergerak berlawan arah. Elektron keluar dari daerah negatif dan hole keluar dari daerah positif. Apabila ditempatkan suatu beban berupa lampu atau listrik lainnya, maka akan timbul arus listrik. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, terjadi pergerakan antara elektron di kutub positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Faktor pendukung. Intensitas penyinaran. Tidak pembangkit listrik tenaga surya mendapatkan cahaya matahari. Tempat dengan area yang terkena sinar matahari dengan intensitas sedikit akan sulit memanfaatkan PLTS. Sebaliknya tempat yang terkena sinar matahari dengan intensitas cukup atau lebih akan memudahkan memaksimalkan hasil listrik yang didapatkan dari PLTS. Selanjutnya, area bayangan. Pembangunan PLTS memperhitungkan jatuhnya bayangan, contohnya seperti panas surya yang ada di gedung-gedung kantor. Di perkotaan, bayangan-bayangan bisa menutupi panel surya yang tidak dipasang secara benar. Posisi yang salah dapat membuat panel surya tertutup bayangan gedung yang lebih tinggi. Selanjutnya, instalisasi kabel dan distribusi listrik. Pembangunan PLTS akan harus memikirkan tentang instalasi kabel dan distribusi listrik. Ini harus dipikirkan secara mendetail karena setiap pembangunan memiliki struktur bangunan yang berbeda. Jika bangunan tidak memiliki struktur atau desain panel surya, misalnya, pemasangan tentu akan berbeda dari awal yang direncanakan. Pemasangan PLTS untuk industri akan berbeda. Industri berbeda dengan distribusi listrik dengan rumah-rumah pada umumnya. Fun fact-nya, yang pertama, potensi energi surya ditemukan oleh Alexander Edmund Becquerel pada tahun 1839, lalu pada tahun 1954 Bell Laboratories mengembangkan sel fotovoltaik atau PV dan terus berkembang sampai saat ini. Yang kedua, sumber energi yang tersedia secara melimpah. Penggunaan sistem panel surya dapat menjadi salah satu energi alternatif yang sangat potensial sebagai sumber energi dari cahaya. Next. Matahari. Jika dimaksimalkan potensinya, penggunaan sel surya dapat digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan dari skala kecil maupun besar. Yang ketiga, panel surya tidak menghasilkan polusi. Ketika menggunakan panel surya, kita tidak akan mendapatkan polusi, contohnya udara, air, surya, suara, dan lainnya. PLTS ini membuat sumber energi yang relatif bersih dan ramah untuk lingkungan. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita mempunyai pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi karbon karena memanfaatkan potensi energi air. Energi potensial aliran air digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini kemudian menghasilkan energi mekanik yang memutar generator, yang selanjutnya menghasilkan energi listrik. Kelebihannya ada 4. Yang pertama, energi terbarukan dan bebas emisi. Pembangkit listrik tenaga air tidak menghasilkan emisi karena tidak menggunakan bahan bakar. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan potensi tenaga air
Potensi energi air yang jatuh dari bendungan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi terbarukan karena menggunakan aliran air. Yang ketiga, sumber air yang dapat diandalkan untuk pembangkit listrik tenaga air berasal dari bendungan dengan cadangan air yang besar. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga air sangat dapat diandalkan. Angin atau energi matahari. Yang keempat, biaya operasional yang rendah. Biaya operasional pembangkit listrik tenaga air yang murah dan ketahanan infrastruktur yang tinggi dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Kekurangannya ada 3. Dampak terhadap lingkungan. Pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air dapat merusak lingkungan dan ekosistem sekitar. Pembangunan bendungan mengubah aliran alami air, mempengaruhi pergerakan dan migrasi hewan air serta reproduksinya. Hal itu dapat memusnahkan beberapa spesies. Yang kedua, relokasi pemukiman. Proyek pembangunan tangki skala besar di pemukiman dan relokasi bangunan dan rumah yang ada. Ada beberapa kasus koloni terendam banjir di waduk. Yang ketiga, dipengaruhi oleh perubahan iklim. Sumber energi utama pembangkit listrik tenaga air adalah air. Permasalahannya, perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus air, seperti berkurangnya curah hujan atau bahkan kekeringan. Jika debit air berkurang akibat perubahan iklim, hal ini juga akan mempengaruhi kinerja PLTA. Dan ada faktor pendukung. Pembangunan PLTA mempunyai faktor pendukung, antara lain waduk, bendungan, saluran air, pengisian reservoir, saluran pembuangan, turbin hidrolik, genset, pembangkit listrik, dan masih banyak lagi faktor pendukung lainnya. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi karbon karena memanfaatkan potensi energi air. Energi potensial aliran air digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini kemudian menghasilkan energi mekanik yang memutar generator yang selanjutnya menghasilkan energi listrik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf sebelumnya Mas Kevin, mic-nya belum nyala. Mas Kevin, mic-nya Mas Kevin. Mas Kevin, mohon maaf, mic-nya. Ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, uap, dan batuan serta mineral terkait dan gas lainnya yang secara genetik merupakan bagian integral dari sistem panas bumi. Kelebihannya, yang pertama, biaya pembangkitan listrik yang rendah. Yang kedua, kompetitif dibandingkan dengan pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, sumber energi konstan sepanjang waktu. Yang keempat, sumber energi terbarukan. Kekurangannya, yang pertama, pembangkit listrik panas bumi hanya bermanfaat ketika panas bumi aktif. Yang kedua, pembangkit listrik panas bumi membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, pembangunan pembangkit listrik panas bumi dapat mempengaruhi keseimbangan tanah yang ada di sekitar. Cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi melibatkan penggunaan panas untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. PLTP menggunakan fluida panas dari sumber panas bumi untuk memutar turbin. Turbin ini kemudian memutarkan generator, lalu dapat menghasilkan listrik. Untuk bisa memperoleh fluida perpindahan panas, terlebih dahulu harus dilakukan pengeboran sumur produksi panas bumi di lokasi yang memiliki potensi panas bumi. Kedalaman pengeboran biasanya 1.500 hingga 2.500 meter. Pada kedalaman tersebut, fluida panas bumi yang digunakan untuk PLTP bukan berasal dari air permukaan, melainkan dari sumur panas bumi. Setelah dilakukan pengeboran, fluida panas yang ada pada sumur panas, bumi
bumi diarahkan untuk memutar turbin, kemudian memutar generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Perkiraan potensi listrik yang dapat dihasilkan dengan menggunakan energi panas bumi berkisar antara 35 hingga 2000 gigawatt. Faktor pendukungnya. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ketersediaan listrik merupakan salah satu faktor penentu utama. Namun, ketersediaan listrik di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan sebagian besar negara ASEAN. Ramah lingkungan menjadi salah satu ciri energi panas bumi yang perlu diutamakan. Fun fact-nya, PLTP tergolong pembangkit listrik yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara. PLTP memiliki emisi 12 kali lebih rendah. PLTP juga memiliki jejak karbon 6 kali lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Pantun. Pergi ke pasar beli biji selasi. Tidak lupa juga membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih, karena kalau terima jadi itu teman saya. Next dilanjut oleh teman saya. Baik, izin masuk untuk menjelaskan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut pembangkit listrik tenaga angin merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin sebagai untuk menghasilkan listrik. Angin merupakan salah satu energi terbarukan yang mempunyai potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai tenaga untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Kelebihannya tersendiri yaitu adalah sumber energi yang terbarukan. Angin merupakan sumber energi yang tidak akan habis seperti air. Ramah lingkungan, PLT angin tidak menghasilkan emisi dan tidak mencemari lingkungan. Biaya operasional rendah. Setelah instalasi awal, biaya operasional PLT angin cenderung rendah karena energi angin tidak memerlukan bahan bakar dan memiliki sedikit kebutuhan pemeliharaan rutin. Penggunaan space yang lebih kecil. PLT angin hanya membutuhkan beberapa meter untuk membentuk fondasi turbin angin. Dengan space yang lebih kecil, maka sisa space yang tersisa bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti pertanian. Next. Untuk kekurangannya sendiri yaitu adalah fluktuasi angin, di mana energi angin sangat terpengaruhi oleh cuaca dan fluktuasi angin. Produksi listrik dari PLTE angin tidak dapat stabil dan bervariasi dari waktu ke waktu. Keterbatasan yang kedua yaitu keterbatasan lokasi. PLT angin efektif hanya di daerah yang memiliki angin yang konsisten dan cukup kencang. Wilayah dengan angin yang lemah atau tidak teratur tidak cocok untuk PLT angin. Dampak lingkungan dari pembangunan PLT angin dapat berdampak pada lingkungan dan ekosistem setempat seperti migrasi burung. Yang keempat, yang terakhir, biaya investasi awal yang tinggi. Meskipun biaya investasi PLT angin semakin murah, namun biaya investasi awal masih cukup tinggi. Untuk cara kerja sendiri yaitu yang pertama, energi angin akan memutar turbin angin, lalu turbin angin akan bekerja berkebalikan dengan kipas angin, yaitu tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin menghasilkan listrik. Angin akan memutar dari salah satu sudut turbin angin, kemudian akan melanjutkan memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux magnet pada stator yang pada akhirnya terjadi perubahan flux tersebut akan menginduksikan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus yang dihasilkan didistribusikan melalui kabel jaringan listrik untuk digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus yang dihasilkan generator ini sama-sama berupa arus bolak-balik atau AC yang bentuk gelombangnya kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya disimpan dalam baterai sebelum digunakan. Bagian-bagian dari PLTB antara lain sebagai turbin angin, generator, sistem kontrol, dan sistem transmisi. Faktor pendukung dari PLT angin ini yaitu adalah kecepatan angin yang cukup tinggi karena Indonesia merupakan negara yang memiliki cuaca tropis. PLT angin
membutuhkan kecepatan angin yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan energi listrik yang optimal. Kecepatan angin yang cukup tinggi biasanya terdapat di daerah yang memiliki topografi yang tinggi, di daerah yang terbuka seperti di pantai. Next. Lokasi yang tepat. Lokasi yang sangat penting membangun PLT angin. Lokasi yang tepat harus memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi. Dan fun fact dari pembangkit listrik tenaga angin ini, pembangkit listrik ini ditemukan pada abad ke-19 oleh P. Lacour di Denmark. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dipercepat penjelasannya karena kita hanya memiliki waktu 15 menit lagi. Terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir ada saya, yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan biomasa sebagai bahan bakar utama. Biomasa dapat berupa limbah pertanian, sisa suatu tanaman energi khusus. Bahan bakar biomasa dibakar untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap air. Uap air kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan lalu menghasilkan energi listrik. Kelebihannya yaitu rendah, biomasa merupakan sumber energi yang relatif murah dibandingkan sistem pembangkit listrik lainnya. Lalu yang kedua ada sumber energi terbarukan. Tentu saja biomasa berasal dari bahan bakar organik seperti limbah pertanian, sisa kayu dan tanaman energi khusus, menjadikannya sumber energi terbarukan. Lalu yang ketiga ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik biomasa dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca karena karbon dioksida yang dilepaskan selama pembakaran diimbangi oleh karbon dioksida yang diserap oleh tanaman selama pertumbuhannya. Lalu selanjutnya ada pengolahan limbah. Pembangkit listrik biomasa memberikan solusi untuk pembuangan limbah pertanian dan bahan bakar organik lainnya sehingga mengurangi dampak lingkungan dari akumulasi limbah. Lalu yang kelima, cadangan sumber daya yang besar. Sumber daya biomasa berlimpah dan tersedia secara luas sehingga menjamin pasokan bahan bakar yang berkelanjutan untuk pembangkit listrik. Lalu yang terakhir untuk faktor pendukung yaitu teknologi pemrosesan yang sederhana. Teknologi yang diperlukan untuk pembangkit listrik biomasa relatif sederhana dan tidak memerlukan infrastruktur yang rumit. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, ketersediaan bahan bakar yang terbatas. Ketersediaan bahan bakar biomasa dapat terbatas terutama di wilayah yang permintaan produk pertanian tinggi atau sumber daya biomasanya langka seperti perkotaan. Lalu ada kadar air yang tinggi. Bahan bakar biomasa seringkali memiliki kadar air yang tinggi sehingga dapat mengurangi efisiensi energi dan meningkatkan biaya transportasi dan penyimpanan. Lalu yang tiga ada kebutuhan lahan dan air. Tanaman biomasa memerlukan sumber daya lahan dan air untuk budidaya dapat bersaing dengan produksi pangan dan penggunaan lahannya. Lalu yang keempat ada emisi dan polusi udara. Pembakaran dapat melepaskan polutan seperti partikel nitrogen oksida dan senyawa organik hingga berkontribusi terhadap polusi udara. Lalu yang terakhir ada perdebatan tentang netralitas karbon. Netralitas karbon pada pembangkit listrik biomasa menjadi bahan perdebatan karena emisi karbon dari pembakaran biomasa mungkin tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh karbon yang selama pertumbuhan tanaman. Lalu ada tahap kerja pembangkit listrik tenaga biomasa. Prinsip kerja sistem pembangkit listrik biomasa adalah sebagai berikut. Pertama, bahan bakar tersebut dibakar menghasilkan energi panas. Energi panas ini digunakan untuk membuat air menjadi uap air di dalam boiler. Uap bertekanan tinggi kemudian mengalir melalui turbin sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin yang berputar dihubungkan dengan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prosesnya dapat diringkas seperti berikut. Pembakaran bahan bakar biomasa, lalu di pembangkit energi panas, kemudian pembangkitan uap, kemudian perputaran turbin, lalu yang terakhir ada pembangkit energi listrik. Lalu ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama, dukungan dan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif subsidi dan peraturan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan energi biomasa. Yang kedua ada target energi terbarukan. Banyak negara telah menetapkan target energi terbarukan yang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pembangkit listrik biomasa. Lalu yang tiga, kemajuan teknologi. Keempat ada manfaat pengolahan limbah. Dan kelima, pembangunan ekonomi lokal. Lalu yang terakhir ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu teknologi. Masalah utama dalam pengembangan energi terbarukan adalah kurangnya teknologi yang matang dan efisien menghasilkan listrik dari biomasanya. Perkembangan teknologi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi produksi. Lalu yang kedua ada pendanaan.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga biomasa membutuhkan investasi yang besar. Saat ini, sebagian besar proyek energi terbarukan masih mengandalkan dana pribadi, termasuk PT Energi Masa Indonesia (EBI) yang merupakan anak perusahaan PT Energi Manajemen Indonesia (MEI). Dibutuhkan lebih banyak dukungan keuangan dari pemerintah dan sektor untuk mendukung pertumbuhan seperti ada perizinan dan regulasi. Proses perizinan dan regulasi yang kompleks dan lambat juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga biomasa. Diperlukan upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan agar investasi dalam energi terbarukan lebih menarik bagi para investor. Lalu yang terakhir ada kesadaran dan pemahaman masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan potensi energi biomasa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat membantu mengatasi beberapa kendala dalam pengembangan energi biomasa seperti masalah lahan dan konflik sosial. Lalu untuk pantunnya, di sini ada saya yaitu jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa ngajak kawan, maafkan semua kekurangan karena kelebihan ada di Rizky Febrian. Ya, terima kasih. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu pembangkit listrik terbarukan perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, jenis serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki kelebihan sebagai sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, namun memiliki ketergantungan pada cuaca dan memakan banyak lahan. Pembangkit listrik tenaga air memiliki kelebihan sebagai sumber energi terbarukan, andal dan biaya operasional murah, tetapi memiliki dampak lingkungan dan penggusuran organisasi. Pembangkit listrik tenaga bumi memiliki kelebihan berbagai sumber energi konstan dan biaya pembangkitan rendah, tetapi memiliki ketergantungan pada daerah panas bumi aktif dan investasi yang mahal. Pembangkit listrik tenaga angin memiliki kelebihan dan sumber daya energi terbarukan, ramah lingkungan, biaya operasional rendah, dan penggunaan ruang yang lebih kecil, tetapi memiliki wabah angin. Pembangkit listrik tenaga biomasa memiliki kelebihan berbagai sumber energi terbarukan, biaya rendah, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengolahan limbah, dan cadangan sumber daya yang besar, tetapi memiliki kendala teknologi yang belum matang, pendanaan, perizinan, dan regulasi yang kompleks, serta kesadaran pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, dalam memilih jenis pembangkit listrik terbarukan yang akan digunakan, perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, jenis serta faktor-faktor mendukung dan penghambatnya. Di sini saya akan membacakan pantunnya, yaitu Faisal memasak beras. Saat dimakan terasa panas, jadi murid tidak boleh malas, maka dari itu harus rajin mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya akan penutup dibawakan oleh Faisal. Terima kasih. Bentar, Sal. Sebelum penutup, saya Novel juga ingin membacakan pantun. Hari Kamis bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Dah, tutup, Sal. Baik. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya juga punya pantun. Ada si kakak beli nutrisari, minumnya bareng si Rizky. Jika ada yang kurang dimengerti, ya tolong perhatikan lagi. Mungkin segitu saja dari saya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila presentasi kami masih ada yang salah, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan datangnya dari kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.